Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, diberi oleh Allah karunia yang agung, yaitu iman, termasuk kita dihadirkan di majelis ilmu ini. Ini bukan sekedar orasi bahwa majelis ini adalah majelis yang paling mahal. Makanya kalau kita dihadirkan di majelis ilmu ini berarti diberi karunia yang sangat besar. Sebesar apa? Sebesar rahmat Allah. Tandanya di mana? Tandanya di hati kita. Kalau kita menjunjung tinggi ini berarti ya segitulah harganya atau nilainya. Tapi kalau kita hanya sekedar tidak menghormati, ya segitu harganya atau nilainya. Seorang yang mengatakan pada Allah, ya Allah, sungguh ilmu itu mahal ya Allah, sungguh cinta Engkau dan cinta akhirat itu mahal ya Allah, sungguh itu sangat berarti bagi kami ya Allah. Maka Allah akan memberikan tambahan ilmu, tambahan iman. Yaitulah berarti meningkat imannya. Tapi kalau orang mengatakan, apa gunanya ngaji begini? Kok seneng ngaji begini? Kok ya gak nonton-nonton TV aja? Nah, itulah orang fasik, orang munafik. Imannya sangat ringan. Na'udzubillah. Sehingga hampir-hampir tidak ada manfaatnya ngaji. Kenapa? Bukan ngaji yang nggak manfaat, tapi tuli telinganya, yaitu matanya buta. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Surat Ali Imran ayat 122. Ketika dua golongan daripadamu, yaitu Bani Salamah dari suku Khazraj dan Banu Harithah dari suku Aus, keduanya dari barisan kaum muslimin. Ketika dua golongan daripada kalian ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Idh, ketika, hammat menghendaki, ingin. Jadi himmah itu adalah Allah, falyatawakkali, maka hendaklah bertawakal
al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Ilhammat, ingatlah ketika ingin. Satu, kita hindari berkeinginan untuk mundur dari perang dengan cara mohon kepada Allah. Ingatlah ketika berkeinginan untuk mundur, maka kita apa cara mengamalkan? Kita hindari berkeinginan saja. Ada gerakan hati untuk mundur saja, sudah kita hindari. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sebab lahir itu tergantung pada batinnya. Jam dinding ini tergantung pada mesinnya. Jika mesinnya macet, maka jarumnya juga nggak cocok menunjuk angkanya. Demikian juga seorang itu berjuang atau tidak berjuang, lihat batinnya. Kalau batinnya kepingin mundur, kemudian dituruti, ya sudah mundur betul. Makanya hammat itu, himmah itu harus hati-hati. Kita waspada dengan himmah, dengan keinginan. Satu, kita hindari berkeinginan mundur dari perang atau kebenaran. Mundur dari perang atau kebenaran. Masih diteruskan. Kita waspada dengan keinginan-keinginan. Kita waspada dengan keinginan-keinginan. Ini santri perempuan, ya. Itu banyak yang tidak waspada dengan keinginan. Ya, semua santri banyak yang tidak waspada dengan keinginan-keinginan itu. Rasanya ingin perang, ingin mundur dari perang, ingin mundur dari berjuang. Kepingin A, ternyata A nggak kepingin pingin mundur, pingin B dijalankan, mundur lagi, kepingin C. Begitu itu kita waspadai. Sebab perang itu harus niat, kemudian tekad. Kita tekati, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, maju tak gentar. Lalapo maju tak gentar, pantang mundur. Aku nggak kerasan, aku mondok. Apa masalahnya? Cari masalahnya, kemudian selesaikan masalah. Makannya itu saya nggak pernah dikasih makan, ya berarti kasih saja makan, ya kan? Apa masalahnya? Idhammat, ingatlah ketika berkeinginan. Jadi satu kita hindari keinginan untuk mundur dari perang atau kebenaran. Kita kita waspada pada keinginan kita, walaupun baru keinginan. Ditambah ya biar mantep, walaupun baru keinginan, walaupun baru ingin. Oh ya, sebenarnya ngaji yang bagus itu kamu ngaji dulu, kamu fahami dulu, setelah itu baru dingajikan abah, ya kan? Sehingga nanti kalau kamu belajar dulu, kemudian bagaimana cara mengamalkan,
ternyata tidak ada ininya, maka kamu akan ingat-ingat terus. Karena ada pertanyaan, ada jawaban. Nomor 2, kita selalu mohon bimbingan untuk berkeinginan pada kebenaran. Atau untuk diperkokoh keinginan kita pada kebenaran. Kita selalu mohon bimbingan kepada Allah. Selalu ya, sekarang ini dan seterusnya. Kita selalu mohon bimbingan kepada Allah untuk diperkokoh keinginan pada kebaikan. Orang pejuang ya harus berdoa pada Allah. Harus berdoa. Kadang-kadang perang itu memang melelahkan. Dicaci, dimaki, ya, dihina. Sudah keluar tenaga, pikiran, biaya, dicaci maki. Ya. Maunya menjunjung tinggi agama Islam tambah dicaci, dihina, ya kan? Dilecehkan, dikatakan goblok, ya. Perang itu begitu. Sabilillah itu begitu, enggak ringan. Karena apa? Karena balasannya adalah surga dan tidak pernah mati pejuang itu. Tapi langsung masuk surga. Enggak usah hisab, jangankan hisab. Pertanyaan kubur aja enggak kok. Ya. Pertanyaan kubur saja tidak. Biarlah banyak yang ditanya dalam kubur, tapi kita mudah-mudahan tanpa pertanyaan kubur. Seolah-olah kalau kamu ditanya oleh malaikat dalam kubur, man rabbuka? Ganti tanya, apa sih kepanjangan uwe itu? Ya. Sudah nggak bisa jawab malaikatnya ya. Enggak ditanya. Malaikat itu kalah dengan pejuang. Ya. Kok begitu? Apa berarti tidak adil, diskriminasi? Ya itu sudah kebijakan, itu sudah. Ya. Ya misalnya sekarang Pak Gubernur mau lewat, ya. Kemudian ada operasi, ya, operasi kelengkapan surat atau STNK. Kemudian ada polisi yang nyegat, ya kon tak tembak kon, kadek nyegat-nyegat bareng ya, oleh pengawalnya. Ada presiden mau lewat, ternyata ada polisi mau periksa surat-surat STN misalnya, nah, tambah di gamer ya. Jadi idhammat, ingatlah ketika berkeinginan, maksudnya berkeinginan untuk mundur, maka kita mohon kepada Allah atau selalu mohon kepada Allah agar diperkokoh keinginan menuju kebenaran. Mintalah kepada Allah, minta. Itu aja yang kamu minta, jangan minta itu loh, punya jas, saya juga punya jas ya Allah. Kecil itu, kecil. Allah tidak memberi itu bukan karena Allah tidak sayang. Karena kalau diberi bahaya. Bahaya untuk orang lain, bahaya untuk dirinya, dan lain sebagainya.
idhammat ta'ifatani. Idhammat, ingatlah ketika berkeinginan ta'ifatani, dua golongan. Jadi perang pada ta'ifatani minkum, dua golongan dari kalian. Jadi kita berperang atau berjihad bergolongan-golongan ya. Jangan ditulis dulu. Pada zaman Nabi perang itu kan ada dari golongan mana. Jadi ada koordinator. Misalnya ngecor masjid, maka musola mana mengirimkan berapa, musola B mengirimkan berapa. Atau ngecor kampus ya kan, semester 2A berapa orang, 2B berapa orang, 2C berapa orang, begitu. Koordinir Drik ya. Ta'ifatani minkum, dua golongan dari kalian. Satu, kita hindari termasuk golongan yang berkeinginan mundur dari perang. Ini tekanannya pada termasuk golongan ya. Misalnya perang ya, walaupun hanya membawa alat-alat itu sudah termasuk perang, sudah. Ikut ngecor walaupun hanya nyupir dieselnya saja sudah termasuk perang, sudah termasuk ngecor. Paham? Atau barangkali kurang sehat ya, nah, kamu bagian nunggui makanan itu biar tidak dimakan kucing, itu juga termasuk ikut ngecor ya. Jadi masuklah golongan orang-orang yang baik, meskipun hanya seperti itu. Jangan sampai kita mau masuk golongan orang jahat ya kan. Misalnya kita mengatakan, sudah saya orang jelek kok, biar saya kumpul dengan orang-orang jelek. Loh jangan, orang jelek itu masuk neraka semuanya, walaupun hanya golongannya saja. Orang jelek ya, ada orang maksiat nggak mau sholat, kemudian orang ikut golongannya juga tidak sholat, hanya duduk-duduk saja, tidak mau mengingatkan, itu masuk golongannya sudah. Kalau sudah masuk golongannya ya neraka bersama mereka. Naudzubillah. Makanya ada satu golongan, satu kelompok melakukan tindakan nggak dikonsultasikan dulu. Ya Abah marahi semuanya, bukan pimpinan saja. Kenapa anak buahnya tidak ikut mengingatkan? Peletur ini peletur bagus, jangan dihalang-halangi dengan dempul dan sebagainya. Dempul itu tidak kuat, nggak usah didempul. Kasar-kasar dikit tidak apa-apa, ternyata didempul dulu. Ya dimarahi semuanya, ditegur semuanya. Kenapa yang tahu kok nggak walaupun bukan bagiannya, kenapa nggak mengingatkan? Itu karena masuk golongan. Walaupun tidak berperan apa-apa, tidak berperan banyak, tapi masuk golongannya, ya sudah masuk neraka kalau golongan jelek. Ta'ifatani minkum, dua golongan dari kalian. Apa tadi satu?
Nomor dua, kita berjuang dengan bergolongan. Apa? Bergolongan. Berjamaah atau bergolongan gitu aja. Kita berjuang dengan bergolongan atau bermanajemen. Misalnya di pondok, andai di pondok ini berjalan ya, maka abah itu membina koordinatornya. Koordinator membina ustadz kelas atau kosma. Apa sih kosma itu? Komisaris mahasiswa. Nah, komisaris mahasiswa membina yang lain. Maksudnya melaksanakan tugas dari abah. Berarti semuanya adalah melaksanakan tugas dari abah. Itu jalankan. Sukalah koordinasi. Koordinasi itu bisa ke atas, misalnya kosma. Kosma itu koordinasi ke atas ke koordinatornya. Kemudian koordinasi ke samping sama teman kosmanya. Bisa saja dihentikan abah kemudian sampaikan pada teman-teman. Atau koordinasi ke bawah pada anggotanya. Terus berjuang seperti itu kita, berkelompok-kelompok. Minkum, dari kalian. Kita berusaha masuk kelompoknya orang mukmin. Minkum, dari kalian, kita berusaha masuk bagian gitu aja, termasuk bagian orang mukmin. Kita bisanya mengajar, ya sudah mengajar itu. إذ هم الطائفتان منكم أن tafshala untuk mundur. Kita hindari mundur dari perjuangan. Mundur dari perjuangan itu dosanya besar. Kalau orang tidak mau perang, ya dosa. Kalau orang sudah berperang kok mundur dari perang, maka dosanya semakin besar dan hukumannya bunuh. Seperti orang kafir, ya sudah, kalau enggak memerangi orang Islam atau tidak membunuh orang Islam, tidak perlu dibunuh, tidak dihukum bunuh. Tapi orang Islam yang murtad, maka hukumannya adalah bunuh. Itu makanya malah kalau sudah mukmin maka jangan sampai mundur, sampai murtad ya. Kalau murtad bunuh. Tapi kalau tidak murtad surga. Kan enak tidak murtad, ya kan? Ya gini aja, diumpamakan mobil semuanya ditanya, hai ban kamu siap? Siap. Ya. Hai setir kamu siap? Siap. Hai rem siap? Siap. Pentil siap? Siap. Ya. Ternyata sudah digenjot mobil itu, nggak usah kencang-kencang, cuma 120 gitu aja kilometer per jam. Ya. Ternyata si pentil mogok. Aku nggak mau, pokoknya nggak mau, pokoknya tidak mau, titik, wes, langsung jres. Apa nggak terjadi kecelakaan? Ya toh ya. Jangan mengatakan aku pentil kan, aku mogok kan, yang lain tidak mogok. Ya nggak bisa. Pentil satu mogok, maka semuanya juga ikut mogok. Iya toh ya.
semua ikut terganggu. Ini loh dosanya mundur dari perang. Apa tadi? Antafshala apa? Kita hindari mundur dari perjuangan. Sebab dosanya sangat berat. Lebih berat daripada tidak berangkat. Lebih berat daripada tidak berangkat ke perjuangan. Tapi ya sama beratnya nggak berjuang ya neraka, yang ngincipin neraka dulu. Makanya kalau kamu ngajak mondok itu 2 bulan sebelumnya sudah kamu ajak, biar mereka pikir-pikir ya selama 2 bulan itu. Nanti kalau sudah mondok jangan boyong, kecuali kalau sudah diizinkan oleh Abah. Kamu mondok boyong, kemudian teman-temannya ikut boyong, terus setelah itu karena banyak yang boyong, temannya ikut semuanya boyong. Nah, ya. Tapi apakah lebih baik gak berangkat perang atau mundur? Ya, lebih baik berangkat dan tidak mundur. Apa sih permasalahannya mundur? Biar aja diselesaikan. Kangen istri, ya sebentar lah. Kangen anak, misalnya, sebentar lah. Kangen makan pakai cowek di rumah, kok sekecil itu iman kamu? Karena bertengkar. Kalau apa? Karena dalam perjuangan itu bertengkar. Misalnya, sehingga apa dia yang mundur atau saya yang mundur? Oh, kenapa harus begitu? Dia yang mundur atau saya? Kalau dia tidak mundur, saya yang mundur. Kenapa harus begitu? Ya, selesaikan apa masalahnya. Kalau karena kebusukan hati kita, ya mintalah pada Allah. Ini sering kata-kata Abah dipakai oleh setan. Makanya kamu jangan menggunakan kata-kata Abah untuk dipelintir. Ngerti dipelintir? Dulu Abah sering mengatakan manut atau tidak kuat, ya kan? Manut atau tidak kuat. Nah, kata-kata tidak kuat itu sekarang dipelintir. Disuruh baik tidak mau. Saya tak pulang saja, boyong saja. Loh, kenapa boyong? Saya tidak kuat. Kok ada kata tidak kuat itu dipakai untuk apa? Mendukung hal yang nggak baik itu gimana? Maka pertanyaannya, Abah, kamu kuat di neraka? Kalau kamu nggak kuat seperti ini, kuat kamu di neraka? Abah mudah-mudahan ikhlas menyampaikan ini ya.
antafshala, bahwa atau untuk keduanya mundur. Wallahu, dan Allah, waliyuhuma, penolong kedua golongan itu. Kita selalu ingat Allah penolong pejuang. Kita ingat selalu Allah penolong pejuangnya. Itu nomor satu ya. Nomor dua, kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Apa tadi? Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah dalam berjuang di jalannya. Ya Allah, ya, nya besar. Wallahu waliyuhuma, dan Allah, atau padahal Allah adalah penolong, pelindung kedua golongan tersebut. Jadi pada waktu kita berjuang, kita hanya ingat Allah yang menolong. Ada orang menghina, Allah yang menolong. Dilecehkan, kamu itu goblok, goblok, goblok berjuang. Tetap saya minta pertolongan pada Allah. Apa lama Allah menolong? Tidak. Tidak. Apakah jauh pertolongan Allah? Tidak. Pertolongan Allah sangat dekat. Kadang-kadang diuji oleh Allah, berjuang dipersulit, dipersulit. Tujuannya apa? Agar kita semakin kokoh minta pertolongan kepada Allah, bukan untuk putus ngaisah. Bukan untuk putus ngaisah, coy. Full? Rungokno full ya. Kenapa kok ini sulit? Ini sudah sulit, jangannya beres, ternyata ada lagi yang kurang beres. Karena agar kita minta tolong kepada Allah, itu maksudnya. Kuliah kok sulit? Agar kita minta tolong kepada Allah. Disuruh presentasi, wah besok presentasi, sekarang belum nulis apa yang dipresentasikan. Mosok nanti besok atau besok presentasi nggak ada tulisannya, kemudian apa? Setelah assalamualaikum, oleh karena itu justru sebab demikian kita minta tolong pada Allah. Okay? Ada kesulitan presentasi, ada kesulitan apa saja, itu kita minta tolong pada Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah dalam memperjuangkan agamamu ya Allah. Perkokohkanlah hati kami agar tidak putus asa ya Allah, agar tidak mundur dari perang ya Allah. Wallahu waliyuhuma, wa 'alallahi, dan atas Allah, falyatawakkalil mu'minuna, maka hendaklah bertawakal orang-orang mukmin. Hanya pada Allah kita tawakal. Tawakal itu apa artinya? Berwakil, pasrah. Kita tawakal atau menyerahkan atau mewakilkan urusan. Mewakilkan urusan. Sudah ya Allah, saya enggak saya tangani, pokoknya terserah Engkau saja ya Allah.
Tawakal dengan usaha dulu mana? Apa? Itulah kamu teracuni oleh buku-buku. Makanya kadang-kadang buku-buku itu meracuni. Dulu mana? Melihat atau mendengar? Ya enak bareng-bareng aja, matanya melihat, telinganya mendengar. Nah, iya kan? Mana yang kita dulukan? Amal dengan tangan atau dengan mata atau dengan telinga? Ya bareng-bareng aja, tangannya amal soleh. Ya, bergerak, telinganya amal soleh, mendengar. Justru kalau tawakal itu pahalanya luar biasa, usaha itu pahalanya 1 misalnya, tawakal pahalanya 1000, ya justru kita dulukan tawakal kayak begitu. Tetapi yang tawakal itu tempatnya di hati, usaha itu di otak dan anggota tubuh. Ya jalan bareng-bareng aja. Sambil berjuang, hatinya tawakal. Apa tadi? Kita padanya Allah kita bertawakal. Atau mewakilkan urusan. Apakah saya disanjung dengan berjuang atau saya dilecehkan? Apakah saya membunuh atau dibantai? Ya. Sudah pasrah pada Allah saja. Makanya hindari mundur dari perang, kecuali memang disuruh mundur oleh Rasul, oleh pimpinan. Ayo mundur, mundur ya. Baru mundur, ya kan? Kalau tidak disuruh mundur ya janganlah. Kamu kuliah misalnya di DO oleh perguruan tinggi, ya sudah tidak apa-apa di DO, ya kan? Tapi jangan minta di DO, jangan mundur. Berjuang kok. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan pada Allah hendaklah bertawakal orang-orang mukmin. Nomor 2, kita pentingkan tawakal. Kita pentingkan tawakal sambil berusaha atau pada waktu usaha. Kita pentingkan tawakal pada waktu usaha. Jangan sampai itu teremehkan. Kita pentingkan tawakal. Ngaji begini kita pentingkan tawakal. Coba kemarin belum dihafalkan ya, yang ayat kemarin. Sekarang kita menghafalkan 2 ayat. Tirukan 3 kali. Wa idh ghadawta min ahlik. Lagi. Wa idh ghadawta min ahlik. Lagi. Wa idh ghadawta min ahlik tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Lagi. Lagi. Tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Lagi. Tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Ini adalah ayat manajemen dalam berjuang. Dari awal. Wa idh ghadawta.
lagi wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital lagi wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital lagi wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim lagi dari awal wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim lagi wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'a qa'ida lil qital wallahu sami'un alim lagi wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital udah sambil diingat ya walaupun dihafal diingat kemarin cara mengamalkannya ingatlah ketika kamu berpagi-pagi maka kita berjuang dengan berpagi-pagi. Kenapa kalau pagi bisa kalau leren tengok-tengok nggak usah, ya kan? Min ahlika dari keluargamu berangkat menuju perang dari keluargamu kita apa? Korbankan atau kita ajak keluarga kita mendukung perjuangan. Jangan sampai keluarga itu menghalang-halangi perjuangan. Tubawwi'ul mu'minina menata orang-orang mukmin. Jadi untuk perang tetap butuh manajemen. Kemarin Abah cerita manajemen dalam perang itu memang memudahkan orang berjuang. Pasukan dibagi dua golongan. Golongan baris depan, baris belakang. Lagi kemudian pada waktu perang Uhud dibagi dua golongan. Golongan di atas gunung, kemudian golongan di bawah. Sehingga ya mudah saja perang kalau ada manajemennya itu. Kalau ada aturannya. Manajemen apa di sini? Pakai syariat. Jangan sampai bicara tidak pakai syariat walaupun guyon. Walaupun guyon. Misalnya kamu santri mengatakan, Ustadz, aku tak boyong ya. Aku tak boyong ya. Walaupun itu guyon, jangan. Itu melanggar syariat. Kalau kamu nanti dihukum dengan guyon gimana? Mau dibunuh ya? Dibunuh ya. Kan nggak enak juga kamu, ya. Kita pakai syariat, belajar syariat dulu. Sebenarnya gampang kok syariat itu. Syariat itu pacaran itu halal atau haram? Nah ya sudah gampang kan? Nikah itu halal atau haram? Banter ya. Masih sanawiyah kok ngomong halal. Ya halal, memang ditanya ya. Maqa'ida lil qital, menata pada tempat-tempat untuk perang. Maka istiqomah tempat itu adalah mudah. Seperti di sini ya kan, Abah mencontoh itu. Gini aja amal soleh, kamu waktunya amal soleh
Waktunya kegiatan apa? Kegiatan sholat ya, harus di tempat sholat. Waktunya kegiatan tidur, harus di tempat tidur. Kadang-kadang kadang-kadang satu pelanggaran itu bisa menyebabkan pelanggaran yang lain. Waktunya tidur tidak ada di tempat tidur, ngelayap kemana? Akhirnya karena tidak tidur di tempatnya, sehingga tidak sholat subuh. Karena tidak sholat subuh, maka dia nekat untuk berbuat dosa. Tapi dan nanti daripada ketahuan berbuat dosa ini, maka enak sekalian tidak kembali aja ke pondok. Akhirnya begitu terus. Jadi masuk pada lingkaran setan hanya gara-gara tidur tidak di tempat tidur. Jadi perkara besar. Tempat tidur di misalnya laki-laki di masjid, ya. Kemudian laki-laki tidur di ruang kelas, ya sudah tidak sholat subuh. Dan yang dikerjakan di ruang kelas adalah membayang-bayangkan, mengkursi-kursikan, ya kan? Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui bahwa kita berjuang hanya untuk mencari pendengaran Allah, didengar oleh Allah saja dan diketahui oleh Allah. Walaupun orang lain tidak tahu bahwa aku ini baik, biarlah orang lain tidak tahu bahwa aku ini baik, biar. Sekarang tirukan 3 kali. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. Lagi. Lagi. إذ همت ta'ifatani minkum an tafshala. Lagi. Wallahu waliyuhuma. Lagi. Dari awal. Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Lagi. Dari idhammat. Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Lagi. Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dari wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Itu dihafalkan. Kemudian kita banyak ingat ayat itu untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari,
bahwa kita sekarang ini lagi berjuang di jalan Allah. Ya kan? Berjuang di jalan Allah yaitu berjuang di jalan iman, ibadah dan akhlak. Walaupun masih kita belajar. Mudah-mudahan terus tidak mundur, ya. Maju terus, pantang mundur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nuru fawqa nuri, anta ikthiru aghani, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa